Kenalkan, nama saya Leonardo Cahaya. Saya berasal dari Prodi MSP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Food Web and Traffic Dynamics. Jadi kita akan langsung menuju ke pembahasannya. Yang pertama itu pengertian Food Web and Traffic Dynamics. Jadi food web adalah jaring-jaring makanan yang kompleks yang menggambarkan aliran energi dan nutrisi melalui suatu ekosistem. Food web menunjukkan transfer energi dari satu organisme ke organisme lainnya, menggambarkan hubungan makanan yang berbeda dalam suatu ekosistem. Food web lebih realistis dalam menggambarkan hubungan makanan dalam suatu ekosistem dibandingkan dengan rantai makanan yang sederhana. Food web menunjukkan hubungan makanan yang kompleks antara organisme-organisme ini dan bagaimana energi dan nutrisi mengalir melalui ekosistem. Sedangkan Traffic Dynamics merujuk pada dinamika aliran energi dan nutrisi melalui berbagai tingkat traffic dalam suatu ekosistem. Ini mencakup studi aliran energi, siklus nutrisi, dan interaksi antara organisme pada tingkat traffic yang berbeda. Dinamika traffic memfokuskan pada proses yang mengatur transfer energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem, termasuk produksi, konsumsi, dan dekomposisi. Terus selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis food web. Jadi jenis-jenis food web itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu grazing food chain. Jadi grazing food chain dimulai dari produsen atau autotrof seperti tumbuhan atau fitoplankton, lalu berlanjut ke herbivora yang memakan produsen, dan kemudian ke karnivora atau omnivora yang memakan herbivora. Contohnya dalam ekosistem laut, fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang kemudian dimakan oleh ikan kecil dan seterusnya. Yang kedua ada detrital food chain. Jadi detrital food chain dimulai dari sisa-sisa organisme yang mati atau materi organik yang menua, yang kemudian diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan fungi. Hasil dekomposisi ini kemudian dimakan oleh detrivora dan seterusnya oleh karnivora. Contohnya sisa-sisa organisme laut yang mati di dasar laut diuraikan oleh bakteri dan dijadikan sumber makanan bagi organisme detritivora seperti cacing laut. Terus jenis food web yang ketiga yaitu parasitic food chain. Jadi parasitic food chain adalah jenis hubungan ekologis di mana energi transfer dari satu organisme ke organisme lain melalui interaksi parasit. Dalam rantai ini, parasit mengeksploitasi organisme inang, memperoleh nutrisi dan energi darinya. Komponen utama rantai makanan parasit mencakup spesies inang, parasit, dan inang perantara potensial. Lalu kita lanjut ke manfaat food system bagi ekosistem. Jadi manfaat yang pertama itu menjelaskan hubungan antara spesies. Jadi food web membantu kita memahami hubungan antara spesies dalam ekosistem seperti produsen, herbivora, karnivora, dan omnivora, serta bagaimana spesies bergantung satu sama lain. Yang kedua, menggambarkan aliran energi dan nutrisi. Food web menunjukkan aliran energi dan nutrisi dalam ekosistem, mulai dari sumber utama seperti produsen hingga konsumen akhir seperti karnivora. Terus manfaat yang ketiga, memahami interaksi trofik. Jadi food web membantu kita memahami interaksi trofik antara spesies seperti predator prey yang mempengaruhi dinamika populasi dan komunitas. Kemudian kita masuk ke contoh traffic dynamic. Jadi yang contoh traffic dynamic yang pertama itu fluctuating traffic control.
Jadi, pengendalian trafik yang berfluktuasi mengacu pada variabilitas atau perubahan faktor dominan yang mempengaruhi struktur dan dinamika jaring makanan atau ekosistem. Dalam sistem ekologi, pengendalian trafik melibatkan pengaruh satu tingkat trafik, misalnya predator atau herbivora, terhadap kelimpahan atau perilaku spesies pada tingkat trafik yang lebih rendah. Ketika pengendalian trafik berfluktuasi, hal ini berarti bahwa berbagai faktor atau spesies kadang-kadang memainkan peran dominan dan membentuk dinamika ekosistem. Keragaman ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan komposisi spesies, kondisi lingkungan, atau ketersediaan sumber daya. Kemudian kita lanjut yang contoh kedua, yaitu dynamic trophic interaction. Interaksi trofik dinamis mengacu pada hubungan dan interaksi yang selalu berubah antar spesies dalam jaring makanan atau ekosistem. Interaksi ini melibatkan transfer energi dan nutrisi ketika organisme saling memakan, mempengaruhi dinamika populasi dan struktur komunitas. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu allometric trophic network. Jadi allometric trophic network mengacu pada jaring makanan atau jaringan hubungan makanan antar spesies yang berbeda, di mana interaksinya dianalisis dalam konteks ukuran atau massa tubuh mereka. Allometri melibatkan mempelajari hubungan antara ukuran organisme dan berbagai sifat biologis. Dalam konteks jaringan, hal ini berarti mempertimbangkan bagaimana ukuran tubuh organisme mempengaruhi perannya dalam jaring makanan, seperti interaksi predator mangsa atau transfer energi antara tingkat trofik yang berbeda. Pendekatan ini membantu peneliti memahami dinamika ekologi dan aliran energi dalam ekosistem sehubungan dengan ukuran organisme yang terlibat. Kemudian lanjut ke contoh keempat, yaitu eco-phenotypic dynamics. Dinamika eco-phenotypic melibatkan studi tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi ekspresi sifat-sifat fenotipik dalam populasi dan bagaimana sifat-sifat ini pada gilirannya berdampak pada interaksi dan dinamika ekologi. Konsep ini mengintegrasikan aspek ekologi dan fenotipik dengan menyadari bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik organisme yang dapat diamati. Dalam dinamika eco-fenotipik, peneliti mengkaji bagaimana perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, ketersediaan sumber daya, atau tekanan predasi mempengaruhi ekspresi sifat atau fenotipe dalam suatu populasi. Perubahan fenotipik ini dapat menimbulkan konsekuensi ekologis, mempengaruhi interaksi antar spesies, dinamika populasi, dan struktur komunitas. Kemudian kita lanjut ke manfaat trophic dynamic dalam ekosistem. Jadi yang pertama itu memahami aliran energi dan nutrisi. Trophic dynamic membantu kita untuk memahami aliran energi dan nutrisi dalam ekosistem, mulai dari sumber utama seperti produsen hingga konsumen akhir seperti karnivora daya untuk kehidupan dalam lingkungan. Yang kedua itu mengidentifikasi hubungan antar spesies. Jadi trophic dynamics membantu kita untuk memahami hubungan antar spesies dalam ekosistem, seperti predator mangsa yang mempengaruhi dinamika populasi dan komunitas. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor lingkungan. Trophic dynamics membantu kita memahami bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi dinamika ekosistem dan spesies dalamnya. Terus ada persamaan food web dan trophic dynamic. Jadi food web menggambarkan hubungan makanan yang kompleks antara organisme-organisme dalam suatu ekosistem. Sementara trophic dynamics mencakup studi aliran, energi, dan nutrisi melalui berbagai tingkat tropik dalam suatu ekosistem.
Dinamika trofik memfokuskan pada proses yang mengatur transfer energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem, termasuk produksi, konsumsi, dan dekomposisi. Oleh karena itu, keduanya saling melengkapi dalam memahami aliran energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem. Kemudian ada perbedaan food web dan trophic dynamics. Jadi food web adalah jaring. Kemudian ada perbedaan food web dan trophic dynamics. Jadi food web adalah jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makanan yang kompleks antara organisme dalam suatu ekosistem. Ini mencakup transfer energi dari satu organisme ke organisme lainnya dan menggambarkan hubungan makanan yang berbeda dalam suatu ekosistem. Sedangkan trophic dynamics mencakup studi aliran energi dan nutrisi melalui berbagai tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Ini memfokuskan pada proses yang mengatur transfer energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem, termasuk produksi, konsumsi, dan dekomposisi. Dengan demikian, sementara food web menggambarkan hubungan dalam suatu ekosistem, trophic dynamics memperluas cakupannya untuk memahami aliran energi dan serta interaksi antar spesies dalam berbagai tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama itu, food web menunjukkan hubungan makanan antara spesies dalam komunitas dan bagaimana mereka terlibat dalam aliran energi dan nutrisi. Yang kedua, trophic dynamics mempengaruhi distribusi dan kelimpahan spesies dalam food web, serta mengaruhi bagaimana spesies dalam ekosistem merespon terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, studi tentang food web dan trophic dynamics dapat membantu kita memahami interaksi ekologi yang menentukan aliran energi dan hubungan predator dalam ekosistem. Jadi cukup sekian penjelasan food web and trophic dynamics dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.